Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan, Metodis Pangkalan Berandan dan Tanjung Pura. Dan setiap kita umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita kedatangan tamu untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita, yaitu DS Pendeta Yufrendi. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan nantinya. Untuk petugas minggu depan akan tampil di layar. Bagi setiap kita yang dipercaya di dalam pelayanan ini, mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Untuk persembahan secara online juga dapat kita lihat di layar. Hendak kita memberi dengan tulus hati dan bersuka cita. Dan jika saudara-saudara ingin memberi secara tunai dapat diberikan langsung kepada bendahara gereja. Saudara-saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan kepada kita hari ini dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang kuat dan teguh. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa yang hari ini kita akan nikmati ibadah yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang selalu setia mengikuti ibadah online di rumah. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini, pagi ini kita mau datang terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah ini. Dan kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kepada Tuhan dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita baca bersama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau datang terus untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau terus menyerahkan hati kita, setiap pemikiran kita pada pagi hari ini untuk terus datang kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 18 ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau menyanyikan Mazmur bagimu, bagi namamu. Amin. Kita terus bersyukur, kita terus mau menaikkan pujian ini untuk setiap ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita datang untuk memuji Tuhan, bermazmur bagi namanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mau sama-sama datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kami ingin terus datang untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, bermazmur untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa.
Tuhan, kami mohon Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terlebih dahulu ya Tuhan, ada satu yang menghalangi kami ya Tuhan untuk dekat kepada Engkau ya Bapa, yaitu dosa kami Bapa. Kami mohon Tuhan mau ampunkan kami, mau sucikan kami ya Bapa, untuk kami boleh lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah boleh Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima Bapa. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama anakmu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Apakah masih ada sukacita bagi kita semua? Luar biasa. Ya, kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun saat ini kita jauh, kita tidak bisa bersama-sama di dalam gereja ini, tetapi kita percaya hadirat Tuhan akan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari lebih semangat lagi katakan, Hati kami untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu
Tuhan. Semua jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak ada di pikiran setiap daripada manusia, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita mau datang terus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu Tuhan ingin kita memberikan kasih itu kepada sesama kita, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin diagungkan oleh setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，皆看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱填让我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Mari kita renungkan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat-saat ini, saat-saat sulit seperti ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Saat ini kita mau datang, kita mau terus mengasihi Tuhan, dan kita juga terus mau mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Saat ini kita mau terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita minta Tuhan yang pimpin setiap hidup kita. Tuhan yang mau terus ada bersama-sama dengan kita untuk menjalani hari-hari kita, agar kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling ada bersama-sama dengan saudara-saudari. Pada saat ini kita mau terus memuji Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita melalui pujian ini. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，皆看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱填让我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱填让我心中
kasih untuk kasih Tuhan di dalam hidup kami. Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sekalipun kita tetap melalui online di dalam ibadah kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta Budianto yang boleh memberikan saya kesempatan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari sekalian. Dan juga kepada para majelis saya ucapkan banyak terima kasih. Izinkan saya juga menyampaikan salam daripada GMI Gracia Merak Jingga kepada saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami dan hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan kami pengertian yang daripada Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan kami mengerti. Dan kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman. Tuhan tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu yang sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam Alkitab kita Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. 马可福音第6章45节到52. Saya akan bacakan kepada saudara-saudari sekalian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, pergi ke seberang lebih dahulu. Dan waktu itu Tuhan Yesus sengaja masih berada di darat dan menyuruh orang banyak itu bubar atau meninggalkan tempat. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan memberitahu kepada kita, Tuhan Yesus yang masih di darat, dia mengetahui kondisi yang dialami murid-murid di tengah perjalanan mereka. Yaitu mereka diperhadapkan pada angin sakal yang luar biasa pada jam 3 tengah malam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam dunia ini, kita tahu pimpinan daripada Tuhan. Sekalipun sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, murid-murid mengetahui pimpinan Tuhan dengan sangat jelas. Namun bukan berarti pimpinan Tuhan yang sangat jelas itu berarti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam renungan pagi hari ini, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan melatih iman murid-muridnya melewati masa-masa yang sulit.
Demikian juga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita beserta dengan Tuhan, di dalam firman Tuhan yang lain memberitahu pada kita Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu, di dalam kapal yang ada dan terjadi badai. Murid-murid membangunkan Tuhan Yesus yang tertidur. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan hadir, pimpinan Tuhan nyata, bukan berarti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dari nas firman Tuhan inilah kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan melatih iman kita di masa-masa yang sulit. Poin pertama yang kita bisa pelajari di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah yang pertama, kala Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid meninggalkan Dia, sesungguhnya Dia sama sekali tidak meninggalkan murid-muridnya. Ini ada sebuah ujian iman. Ini ada sebuah hal yang kita bisa mengerti, inilah apa yang Tuhan Yesus ingin nyatakan. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya meninggalkan Dia terlebih dahulu, sesungguhnya Tuhan Yesus sama sekali tidak meninggalkan mereka. Mata Tuhan Yesus, hati Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka. Oleh sebab itulah ketika mereka sedang menghadapi masa-masa sulit, menghadapi badai di tengah laut yang ada, sebenarnya yang terjadi adalah apa? Tuhan Yesus mengetahui persis, mengetahui jelas apa yang terjadi. Kita tahu beberapa bulan ini kita diperhadapkan pada COVID-19. Di Merak Jingga ada majelis yang meninggal dunia oleh karena penyakit ini. Ada juga beberapa jemaat yang juga terinfeksi dan terpapar penyakit ini dan berada di rumah sakit. Dan masih di dalam masa pemulihan. Ketika khotbah ini saya sampaikan, mereka masih berada di rumah sakit. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berpikir, bukankah mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia? Bukankah mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan mereka harus melalui masa-masa sulit seperti demikian? Apa bedanya orang yang percaya Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Kalau bisa sama-sama sakit. Mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita. Tuhan Yesus sama sekali tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meminta maaf untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada pelayan Tuhan yang meninggal dunia oleh karena penyakit ini, bukan tidak mungkin. Penyakit itu hanya sebagai alasan yang Tuhan pakai untuk memanggil hambanya yang baik dan setia untuk kembali kepada Dia. Karena apa yang Tuhan percayakan pada dia, dia sudah genapi, dia sudah tunaikan dengan baik. Segala pekerjaan yang Tuhan percaya pada dia, dia sudah selesaikan dengan baik. Dan sekarang dia kembali menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, apapun itu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk segala sesuatu yang terjadi. Apalagi kita menganggap, menyalahpahami Tuhan dan mengatakan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan engkau membuang aku? Mengapa Tuhan engkau tidak menjawab doaku? Tidak, saudaraku. Tuhan kita begitu mengasihi kita. Wong nyawanya sendiri sudah diberikan bagi kita. Masakan hal-hal yang lain tidak akan diberikan bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih, ini poin yang pertama. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, ketika menyuruh muridnya meninggalkan dia, Tuhan Yesus sama sekali tidak meninggalkan dia, meninggalkan mereka. Ini ada sebuah ujian iman bagi kita. Apakah kita bisa merasakan Tuhan Yesus beserta dengan kita dan tanpa meninggalkan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit? Ini poin pertama. Poin yang kedua, di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca ini kita bisa belajar kebenaran kedua.
Kala Tuhan Yesus mengizinkan murid-murid menghadapi badai, sesungguhnya dalam badai itulah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Coba Bapak, Ibu, Saudara kita berlogika sejenak. Waktu itu Tuhan Yesus berada di darat. Dan murid-murid sudah di tengah danau atau tengah laut yang ada. Itu jam 3 tengah malam. Firman Tuhan memberitahu pada kita, Tuhan Yesus mengetahui murid-murid sedang menghadapi masa sulit, menghadapi kesulitan dengan angin sakal itu. Ayo, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus yang masih berada di darat, bisakah dia menghardik badai itu supaya badai itu berhenti? Bisa tidak? Ya pasti bisa. Tuhan Yesus tidak harus berada di tengah lautan untuk menghardik badai. Tidak perlu. Tuhan Yesus cukup berada di darat dan menghardik badai supaya murid-murid itu bisa melanjutkan pelayaran dengan lancar. Bisa saja Tuhan Yesus melakukan demikian. Tetapi jangan salah pahami Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus sengaja tidak menghentikan badai sekalipun dia bisa menghentikan badai waktu dia berada di darat. Tetapi Tuhan Yesus sengaja berjalan di atas air di tengah badai yang ada. Ini memberitahu kepada kita apa? Tuhan Yesus sama-sama merasakan badai. Tuhan Yesus sama-sama merasakan masa-masa sulit. Sama seperti murid-muridnya menghadapi badai yang ada. Sekalipun Tuhan Yesus bisa melakukannya, tapi dia sengaja ikut merasakan bersama-sama dengan kita. Di balik ini semua pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang tidak mungkin bisa bersalah. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi Anda sekarang ini. Mungkin kau berkata, saya punya kesulitan di dalam ekonomi di tengah keluarga. Saya punya kesulitan oleh karena masalah keluarga yang menimpa keluarga kami dan rumah tangga kami. Mungkin engkau juga sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sudah terlalu lama engkau hadapi. Tetapi renungan firman Tuhan hari ini memberitahu kepada kita, Tuhan Yesus ikut merasakan kesulitan kita. Tuhan Yesus ikut merasakan penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengharapkan setiap kita di masa-masa sulit yang bagaimanapun tetap percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Jika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, beriman pada Tuhan pada waktu aman, pada waktu segala sesuatu lancar, mungkin itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi justru di masa-masa sulit kita bisa tetap beriman pada Tuhan. Kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Disinilah menunjukkan pada kita iman kita teruji di dalamnya. Ada seorang pria satu-satunya yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal yang terdampar di sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Kemudian pria itu setiap hari berdoa kepada Tuhan supaya ada orang yang menyelamatkan dia. Selama berada di pulau tersebut, dia bersusah payah mengumpulkan kepingan-kepingan kayu, papan-papan yang ada untuk membangun sebuah gubuk. Dan semua apa yang dia miliki, sisa-sisa yang ada dia taruh di dalam gubuk tersebut. Suatu hari dia pergi keluar untuk mencari makanan. Tetapi siapa bisa menduga ketika dia kembali, dia melihat gubuknya yang sudah dibuat dengan susah payah, miliknya satu-satunya terbakar habis. Beserta dengan sisa-sisa yang dia miliki. Waktu dia melihat hari itu, dia terduduk dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau memperlakukan saya demikian? Ketika dia kecewa kepada Tuhan, dia tidak bisa lagi memiliki gubuk yang ada. Akhirnya dia tertidur dan keesokan paginya
Dia melihat sebuah kapal penyelamat datang menghampiri pantai di mana dia tinggal. Wah, dia senang sekali, dia berlari ke pantai dan orang-orang menyambut dia untuk menyelamatkan dia. Lalu orang ini bertanya kepada para penyelamat, apa yang membuat Anda tahu saya berada di sini? Lalu para penyelamat mengatakan apa? Kami melihat tanda asapmu. Rupanya ketika gubuk itu terbakar hebat, asap membumbung tinggi. Dan itulah sebagai tanda bagi orang-orang tertentu bahwa penghuni pulau itu sebenarnya tidak berpenghuni, tapi tiba-tiba ada asap, pasti ada sesuatu. Dan pada saat itulah orang yang terdampar tersebut bersujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di balik kesulitan yang ada, di tangan Tuhan bisa mengubahnya dari negatif menjadi positif. Mungkin hari ini kita tidak tahu dan menyadari apa yang akan terjadi di depan. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan itu maha tahu. Rancangan Allah bagi setiap kita anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Kesulitan, pergumulan yang sesulit apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap beriman pada Tuhan. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus tetap merasakan apa yang kita hadapi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan izinkan kami hidup di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sama sekali tidak meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami, dan bahkan Tuhan Engkau ikut merasakan kesulitan yang kami alami. Dan kami yakin dan percaya dengan iman bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud Tuhan yang indah bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga majelis-majelis yang ada di GMI Brandan ini. Supaya mereka tetap setia beriman kepada Tuhan. Di dalam kesulitan yang sesulit apapun. Mereka tahu Tuhan hadir, Tuhan tahu, Tuhan juga merasakan apa yang mereka alami. Terima kasih Bapa surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dengarkanlah doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan untuk pelayanan firman yang dibawakan oleh Pendeta Yufenri. Kiranya Tuhan yang memberkati Pendeta Yufenri dalam pelayanan yang ada dan juga memberkati setiap di antara kita yang sudah mendengarkan firman. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Kita akan menerima berkat yang disampaikan oleh Pendeta Yufenri. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Rohul Kudus senantiasa menyertai kita sekalian
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan yang memberkati kita dan sampai jumpa lagi. Salam.